Shalom! Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dalam chapel kita hari ini. Nah, kita sebelum memulai segala aktivitas belajar mengajar hari ini, Miss berdua mau mengajak kalian untuk kita bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita nyanyi bersama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Miss mau mengajak kita bersama untuk berdoa. Tangannya dilipat, tutup matanya, kita mau fokus. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kesempatan di mana kami boleh chapel bersama, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan setiap guru-guru juga Tuhan, kami rindu biarlah firman-Mu, sabda-Mu ini ya Bapak, itu boleh menjadi kekuatan untuk kami boleh menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mau siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan hati kami untuk mau dibentuk melalui firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bukan hanya menjadi seorang yang pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pakai setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal 20 ayat 21 yang bunyinya, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Miss ulangin sekali lagi, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Untuk memahami firman ini lebih lagi, yuk kita dengar dulu cerita berikut ini. Di suatu sekolah SD, ada seorang anak bernama Sumi. Saat itu, proses belajar mengajar telah dimulai. Mereka belajar dengan penuh perhatian kepada gurunya. Namun hari itu, Sumi tidak konsentrasi mengikuti pembelajaran. Karena hari itu dia melihat temannya Dian sedang memasukkan uang di dalam sebuah buku Winnie the Pooh-nya yang dia letakkan di atas meja. Lalu, lonceng istirahat berbunyi. Semua anak-anak lari keluar untuk beristirahat, makan, dan minum. Tapi hari itu, Sumi tidak pergi kemana-mana. Dia hanya berada sendirian di dalam kelas itu. Kira-kira apa yang mau dilakukan Sumi ya? Saat itu jantung Sumi benar-benar berdebar kencang. Sambil langkah kakinya mendekati meja Dian, di mana di meja itu buku Winnie the Pooh itu diletakkan.
sambil melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang di ruangan itu. Lalu Sumi memastikan dan membuka buku Winnie the Pooh untuk melihat apakah benar apa yang dilihatnya, bahwa ada uang 20.000 di dalam buku itu. Setelah dia buka dan melihat bahwa benar ada uang 20.000, jantung Sumi semakin berdebar-debar. Sumi pun cepat-cepat mengambil uang itu, lalu menyimpannya di dalam sakunya dan pergi keluar lari meninggalkan kelas. Selama istirahat itu, Sumi berpikir dan berniat untuk memakai uang tersebut membeli dompet yang dia inginkan. Lonceng pun kembali berbunyi. Istirahat telah selesai. Sumi dan teman-temannya masuk kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu guru mengajukan pertanyaan. Ayo anak-anak, siapa yang mau menabung? Semua anak-anak yang mau menabung pun menyiapkan uang mereka. Tetapi tiba-tiba dia tersentak kaget. Lalu Dian pun berteriak, "Ibu, ibu, uang saya hilang, Bu. Uang saya hilang." Lalu ibu guru menjawab, "Uangmu hilang? Di mana kamu meletakkan tadi?" "Di dalam buku ini, Bu. Di dalam buku bergambar Winnie the Pooh." "Benar, kamu tidak lupa, Dian? Coba kamu ingat-ingat dulu." "Benar, Bu. Saya tidak lupa. Uang itu adalah sisa pembayaran seragam yang ingin saya tabung." Hati Sumi saat itu berdebar keras. Lututnya pun semakin gemetaran. Dia berkata-kata dalam hatinya, "Aduh Sumi, kenapa kamu tadi lakukan itu?" Akhirnya ibu guru menenangkan semua anak-anak di dalam kelas, lalu bertanya, "Anak-anak, ibu mau bertanya dan ibu berharap kalian mau jujur. Siapa yang mengambil uang Dian?" Tidak ada satupun hari itu yang mengaku. Lalu ibu guru memberhentikan pelajaran hari itu dan berkata, "Anak-anak, sekarang kalian pulang dan ibu guru menunggu di kantor. Jika ada yang mau mengaku kepada ibu guru, ibu akan sangat menghargai kejujuranmu. Pengampunan akan selalu ada bagi orang yang mengakui kesalahannya. Tetapi hukuman akan ada bagi orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Silakan anak-anak pulang." Hari itu, anak-anak mulai ribut membicarakan orang yang mengambil uang itu. Malam itu, Sumi tidak dapat tidur. Ia terbayang-bayang saat mengambil uang itu. Tubuhnya menjadi panas dan berkeringat. Ia membolak-balik badannya di atas tempat tidur. Keesokan paginya, ia berangkat lagi ke sekolah tanpa bersemangat. Semua anak mulai memasuki kelas. Ibu guru berkata, "Ternyata tidak ada yang datang kepada Bu Guru untuk mengakui perbuatannya. Tidak apalah, karena segala yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, Tuhan yang akan menyatakannya." Akhirnya, ibu guru membawa segenggam batang padi, lalu membagikannya kepada para murid. Setiap orang diberinya 1 batang padi. Lalu guru itu berkata, "Anak-anak, batang padi yang ada padamu ini semua sama panjangnya. Tetapi batang padi si pengambil uang Dian pada malam hari nanti akan bertambah panjang sehingga besok pagi. Apabila kalian mengumpulkannya lagi kepada Bu Guru, ibu akan tahu batang padi siapa yang lebih panjang. Itulah batang padi si pencuri. Perhatikan dan ingat-ingat kata-kata ibu guru ini." Para murid pulang ke rumah dengan membawa batang padinya masing-masing. Malam harinya, Sumi kembali tidak dapat tidur. Ia sangat gelisah dan sangat ketakutan. Sebentar-sebentar ia melihat batang padinya. Tampaknya memang lebih panjang sedikit daripada sebelumnya. Lalu ia memotongnya sedikit dan kembali tidur.
Sebentar ia membaringkan badannya, lalu ia berpikir, celaka jika besok kedapatan batang padiku lebih panjang daripada punya teman-teman. Wah, aku akan malu sekali. Ia melompat kembali mengambil batang padinya dan memotongnya agak panjang, karena pikirnya agar tidak ketahuan. Demikian dilakukannya berulang-ulang sampai hatinya menjadi tenang. Pikirnya tak mungkin ketahuan. Keesokan harinya, Sumi membawa batang padinya kembali ke sekolah. Setibanya di kelas, semua teman juga mengembalikan batang padi kepada ibu guru. Ketika Sumi mengembalikan batang padi, ibu guru tersenyum melihat batang padi Sumi. Setelah semua anak masuk ke dalam kelas, ibu guru mengatakan, "Lihat, semua batang padi sudah kembali di tangan ibu guru dan ibu mendapatkan ada satu batang padi yang..." Anak-anak mulai riuh. "Lebih panjang, Bu!" Itu ada yang mendebak anak-anak ya. Nah, anak-anak pasti tahu ya kan? Kira-kira siapa pencurinya dan mengapa akhirnya guru itu bisa tahu siapa pencurinya. Lalu ibu guru berkata, "Ibu mendapatkan satu batang padi yang menjadi lebih pendek. Nah, yang batang padinya menjadi lebih pendek, silakan datang ke kantor ibu selesai pelajaran hari ini dan membawa uang 20.000 untuk dikembalikan kepada Dian. Demikian juga, Dian, datanglah ke kantor ibu untuk menerima kembali uang 20.000-mu itu dari temanmu." Lalu, Sumi pun datang dan menghadap ibu guru sambil menangis dan menyesali perbuatannya. Dan dia pun mengembalikan uang itu kepada Dian dan meminta maaf. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhannya dan juga sudah mendengarkan ceritanya. Di situ kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sumi itu tidak pantas untuk dilakukan. Ya, ada contoh lain lagi seperti misalnya kita di sekolah. Ya kan? Kadang-kadang kita ingin memperoleh nilai yang terbaik sehingga kita melakukan hal yang tidak baik, contohnya menyontek. Kadang-kadang kita pengen sekali memperoleh sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik dengan cepat, tapi dengan cara yang salah. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi berkat. Dan itu bisa merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Apa yang sudah kita miliki itu kita syukuri dan kita mau belajar melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sebelum Miss tutup firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa kembali. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh chapel bersama, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu terus menasihati kami, menegur kami, mengoreksi hidup kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, guru yang baik, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk melanjutkan setiap kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami, bahkan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa melewati hari ini, mulai dari pagi sampai siang nanti. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, berarti selesai juga chapel kita hari ini. Semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, mulai dari pagi sampai siang nanti. Miss percaya kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan kalian semua. Kami berdua pamit ya Miss Helsi. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati, selamat belajar.